Assalamualaikum sahabat channel gaib yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke sahabat gaib, pada kesempatan hari ini saya dengan sahabat saya ini, murid saya, akan memberikan video tentang penjabaran ilmu gaib, termasuk adanya khodam gaib, tentang khodam malaikat ataupun khodam jin, ataupun yang ditanyakan banyak bertanya yang sebenarnya bagaimana. Jadi ini saya akan mempraktekkan nanti jin itu bagaimana kalau dihadirkan, jujurnya bagaimana kalau dihadirkan, dan ini diwakil nanti murid saya ini, Mas Anjas ya Mas ya. Jadi beliau juga ada pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan masalah kita ini yang mau kita sampaikan. Untuk yang belum subscribe, dukung channel saya ini supaya kita berkembang dan banyak berguna. Silahkan di share supaya sahabat-sahabat gaib kita yang mengerti ataupun yang senang dengan ilmu gaib. Karena channel ini, maaf, kami hanya tidak bisa yang membuat konten yang aneh-aneh. Karena saya ini kontennya ya penerangan ilmu gaib. Mungkin banyak terlihat seperti ngobrol atau seperti saya ini tidak berubah-ubah. Jadi yang nonton jangan bosan ya. Nah, tolong di subscribe. Bagi yang belum subscribe, kalau yang sudah, silakan di like kalau video ini senang, ataupun ada senang atau video ini ada artinya untuk jenengan. Oke, lanjut ya Mas ya. Oke sahabat gaib, nah ini nanti saya mau dengar dulu pertanyaan dari Mas Anjas ini. Apa yang sampean tanyakan Mas selama ini, atau tadi unek-unek yang mau sampaikan tanya dengan saya apa itu? Ya ini mengenai status penggunaan kodam, ilmu kodam itu bagaimana? Kodam apa Mas? Ya kodam jin itu kan. Terus ada pertanyaan lain lagi, saya rangkum lagi kalau ada. Dan bagaimana asal usulnya jin itu tadi? Oh begitu ya. Jadi gitu Mas pertanyaannya. Jadi sahabat, intinya Mas Anjas ini bertanya, mungkin sahabat juga boleh seperti itu juga pertanyaannya. Intinya begitu. Bagaimana tentang kodam jin itu? Saya ringkaskan begini. Asal usulnya dulu Mas ya. Sebetulnya jin itu memang lahir serempak dengan kelahiran manusia. Jin itu ada bermacam-macam ya. Ada jin itu jin korin. Nah di badan manusia itu waktu lahir diikuti oleh jin, itu namanya korin jihin ya, atau jin korin itu bersifat membisikkan dan menyimpangkan kita, mengetes istilahnya. Itu memang Allah yang memberikan kuasa diturunkan ke badan manusia untuk membisikkan ya, menguji. Tapi dia tuh menguji mengajak ke arah kiri, mengajak ke arah kiri. Jadi mengajak kita untuk marah, berbuat yang tidak benar, itu malah ajakan itu. Dan korin itu ada dua, korin jin dan korin malakut. Dan korin malakut itu mengajak kita untuk kebaikan gitu ya. Saya umpamakan gini sahabat ya, Mas Anjas ya. Sahabat ini misalnya di jalan ketemu duit 50.000, itu mau sampai ambil, terus terpikir itu, ambil saja mumpung orang tidak tahu gitu Mas ya. Ini saya untung nih dapat 50.000 rupiah gitu. Nah gini sahabat ya. Nah di dalam itu sampai mau mengambil, nah itu nanti ada suara begini lagi, kasihan ini kalau umpamanya ketemu kan, kalau saya kasih orangnya malah mana tahu duit ini berguna gitu Mas ya. Nah itu antara pertempuran itulah, itu antara korin jin dan korin malakut. Sebetulnya korin jin, korin malakut itu saya sudah pernah komunikasi Mas ya. Itu adalah istilahnya sifat baik dan sifat buruk kita gitu. Yang menguasai sifat buruk namanya jin, yang menguasai sifat baik adalah korin malakut. Itu pendamping kita, maka disebut korin gitu ya. Terus balik lagi ke jin tadi ya.
Nah, korin jin itu ada di badan manusia. Itu yang bisa memasukkan, mengizinkan ada jin dari luar untuk masuk, ya. Yang biasa nanti menggoda manusia, bahkan menyakiti manusia. Itu melalui korin jin itu, ya. Pintu masuknya, dia permisinya ke situ. Dia yang izinkan, gitu loh ya. Dan korin jin itulah yang ada di badan manusia yang membawanya. Nah, terus jin sendiri ya sahabat ya, Mas ya. Itu selain jin di badan namanya korin jin itu ada di luar, memang ada jin yang di alam luar, ya, di alam jin. Nah, pertanyaannya begini, jin itu bagaimana gitu ya? Karena ada yang mengatakan jin muslim, jin kafir atau jin fasik itu bagaimana gitu toh. Jadi ini saya akan jelaskan biar jelas yang sebenarnya. Jin muslim itu dia tidak akan mengganggu kepada manusia dan tidak akan menemui bahkan membantu manusia. Gitu gimana? Jadi yang muslim itu memang ada, tapi dia masuk ke alam jin lebih dalam. Ibaratnya kita tidak kumpul dengan manusia biasa kayak gini, kita lebih memilih ke tempat mengasingkan diri. Itu Mas ya, ke gunung, ke gua untuk bertapa. Ibaratnya mengasingkan diri, mencari tempat yang sunyi istilahnya, betul kan? Seperti Rasulullah dulu kan bertapa ya kan, istilahnya bertafakur lah. Kalau kita bahasakan bertapa itu kan seperti ini tidak intinya, tapi intinya bertafakur itu kalau kita bilang, kalau orang Jawa bertapa itu membersihkan diri lah Mas ya. Berpuasa itu masuk bertapa puasa, bertapa itu banyak macamnya ya. Jangan pikirannya itu terus kalau bertapa terus seperti orang bertapa di gunung gini kan, kalau ada pakai baju gitu jangan aja. Jadi itu macam-macam, tapi jangan langsung ke arah seperti film itu, tidak. Jadi sebetulnya bertafakur termasuk bertapa dirinya yang ditapai Mas ya. Bertapa untuk dirinya, bukan bertapa atau apa, tapi yang jelas itu bertafakur membersihkan diri. Nah Mas ya. Jadi seperti yang di dalam mengasingkan diri tadi jin itu, dia tidak mau. Nah, jin itu akan bertapa, balik ke bertapa tadi. Kalau Rasulullah bertafakur ya, kalau kita bilang jin dengan Rasulullah beda ya. Kalau Rasul dia bertafakur itu dalam mughira, kalau jin masuk ke alam jin istilahnya dia bertapa. Juga bisa dikatakan bertafakur, boleh gitu kan. Dia akan menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertasbih bertasmih, termasuk sholat dan sebagainya, gitu ya. Jadi ada juga di alam situ yang menjalankan kehidupannya, tapi dia tidak mau sedikit pun mencampur dengan kehidupan manusia, itu Mas ya. Nah, yang dimaksud dengan jin yang menyesatkan itu, jin itu akan masuk ke alam manusia semuanya ini untuk menyesatkan. Jadi kalau sahabat melihat ada ini kuntilanak, ada penampakan ini sebut kuntilanak atau pocong, itu sebenarnya bukan pocong Mas, bukan kuntilanak ya. Karena itu adalah penjelmaan. Saya nanti bisa praktekkan itu. Sebetulnya dia pura-pura menyamar jadi kuntilanak, tapi sebetulnya dia itu jin hitam biasa, gitu ya. Dan rata-rata jin adalah dari golongan jin hitam, gitu Mas ya. Terus dia berubah, ada yang dia menjelma menjadi ronggo hijau namanya. Ada lagi dia itu yang menjelma mengaku sebagai raja kegelapan, gitu Mas ya. Jadi itu ada lagi yang menjelma menjadi kelenteng kuning untuk pengasian, ya Mas ya. Jadi sebetulnya itu adalah dia merubah wujudnya saja, tapi tetap intinya adalah jin itu. Nah, jin yang itulah yang kadang mengaku sebagai khodam, gitu ya. Kalau yang muslim tadi dia tidak akan mengaku jadi khodam karena dia masuk ke dalam alam jin lebih dalam lagi untuk mengkaji dirinya, kalau ibarat kita beribadah, gitu ya. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita ingin beribadah lebih dekat itu boleh mencari tempat yang sunyi, ya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah, beliau itu bertafakur ke dalam gua Hira tadi supaya jiwanya tenang, gitu Mas ya, tidak tercampur dengan manusia umum, gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, jin, nah balik lagi, ada mengatakan itu orang-orang itu pada ngomong gitu Mas ya. Ada yang mengatakan, oh enggak lah, ini muslim. Bagaimana dia tahu muslim? Kalau ilmunya, ya maaf nih ya,
Kalau ilmunya sekedar hanya tahu wiridan terus dibisiki wiridan, perasaannya melihat, diajak ngomong berdua, itu belum, betul Mas ya. Jadi kalau mau tahu jin itu muslim atau tidaknya, nah ini harus pembuktiannya dengan cara dimediumisasi. Maaf, nanti badan sampai tak pakai Mas ya. Nah ini nanti sahabat, saya akan memakai badan murid saya ini untuk saya ajak mediumisasi. Kita buktikan jin itu bagaimana ya. Nah terus saya lanjutkan lagi. Nah kenapa kita mengatakan jin itu bisa membawa kesesatan gitu yang ada di alam manusia ya. Karena dia di alam manusia ini dia sebetulnya adalah mencari teman sebanyak-banyaknya ya. Ingat cerita zaman Adam, seluruh keturunan Azazil itu kan, dia akan berjanji menggoda anak Adam ya. Maka itu adalah ujian. Sebenarnya kita ini diuji, selain kita diberi hawa nafsu ya, jin juga diberi hawa nafsu, kita diuji juga dengan bisian-bisian jin itu. Betul? Jadi benar Mas? Jadi hawa nafsu itu sebetulnya pertama adalah musuh kita. Yang dikatakan hawa nafsu itu sebetulnya musuh kita yang sebenarnya gitu loh. Tapi di dalam hawa nafsu juga manusia pun jin juga yang menuruti hawa nafsunya, itu yang dikatakan setan tadi. Golongan setan itu adalah golongan jin ataupun golongan manusia Mas ya. Yang dia ingkar kepada Allah dan dia selalu mengajak keburukan ya. Tidak beribadah, mengajak salah, itu adalah setan. Itu aja, sahabat. Jadi walaupun manusia tidak mau sholat, tidak mau ibadah, ingkar dia kepada Tuhannya, kepada Allah, dia mengajak kejelekan, maka dia tergolong adalah setan juga. Setan itu tidak mesti dari golongan manusia saja, jin juga banyak ya. Dan kebanyakan jin yang ada di dalam manusia ini adalah menggoda. Dia akan berpura-pura sahabat, dia akan mengatakan dirinya itu benar. Nah sedikit saya jelaskan, kalau jin sudah masuk ke badan manusia gitu, dia ada kelemahannya. Kelemahannya di belakang sini ataupun di kepalanya. Apabila sahabat sentuh, sahabat turunkan, sahabat berdoa, insya Allah dia akan membuka dirinya. Tapi ya maaf ngomong, kemampuan ilmu berbeda-beda. Kalau orang awam mungkin seperti itu, dia tidak akan berubah, itu Mas ya. Karena mungkin harus mengamalkan doa-doa atau wirid supaya Allah mengizinkan ya. Jadi kalau bisa usahakan jangan memakai khodam jin. Jadi khodamnya kalau bisa khodam malaikat. Jadi khodam malaikat kesemuanya bagaimana Ki? Gitu ya, saya jelaskan biar jelas juga video ini. Khodam malaikat itu sahabat, itu diperoleh apabila kita betul-betul beriman kepada Allah. Karena Allah berfirman juga ada ya, bahwasanya apa? Kalau kita beriman, maka akan kuturunkan malaikat-malaikat sebagai penjaganya, gitu Mas ya. Jadi orang beriman insya Allah dijaga malaikat. Sebenarnya kita ini setelah lahir saja sudah dijaga malaikat. Ada yang nulis kebaikan dan nulis keburukan. Dan untuk bonus, ya itu memang Allah yang memberikannya sendiri. Kalau kita beriman dan bertakwa, itu Mas ya. Dan memang kalau kota malaikat kita tidak bisa memerintahkan. Kita memerintahkan itu atas minta izin sama Allah. Misal gini, ya Allah saya mohon kepadamu ya Allah, lindungilah badanku dengan kekuatan khodammu yang kamu harap, misalnya malaikat. Nah itu Allah memerintahkannya turun untuk menjagamu, bukan kamu bisa memerintah malaikat, itu aja. Kadang ini lain nih sahabat yang komentar, kadang bertanya pada saya, Ki masa ada manusia bisa memerintah malaikat gitu ya? Memang tidak ada ya, tidak jelas itu di dalam hadis dan Qurannya, tidak ada itu ya. Karena manusia tidak diizinkan, tapi Allah itulah yang mengizinkan, dan kita bisa membantu kepada Allah dan kita tidak perlu melihat malaikat itu, betul Mas ya. Tapi insya Allah apa yang kamu doakan itu terlaksana atas izin Allah, gitu loh ya sahabat. Nanti tak praktekkan bagaimana gaib itu hadir, dan saya tidak bisa menghadirkan malaikat karena tidak bisa dimasukkan badan manusia. Saya sudah mempraktekkan berkali-kali, memang tidak diizinkan. Mereka tidak bisa masuk ke badan manusia. Di mediumisasi dia akan kosong ya Mas ya. Dia akan los, tidak sadar orangnya, tidak bisa ada aja omong, tidak bisa. Lanjut. Jadi kesimpulannya, khodam jin itu hati-hati ya. Memang dia banyak menyesatkan.
Nah, tujuan gini, kalau saya bertanya sedikit saya jelaskan. Kok bisa menyesatkan Ki? Gitu toh Mas. Kalau ada yang Islam tadi, Islam sudah saya jelasin. Terus yang menyesatkan Ki gimana? Nah, apabila kamu berdua atau banyak tadi antara kamu dengan jin tuh, misalnya saya panggil ini saya perintah gitu Mas ya, jin tuh melaksanakan. Terus pikiran saya begini, wah hebat jin saya, gitu Mas ya. Nah, itu sudah syirik saya kepada Allah, karena sudah menduakan Allah. Apapun yang dikatakan menduakan itu tetap sih syirik. Walaupun sampai bilang saya percaya sama Allah, itu kan syariat lantaran, jangan macam-macam kalau bilang syariat ada lantaran ya sahabat. Maaf kalau ini saya menerangkan dengan keras karena banyak orang yang protes, diberitahu malah pada ngeyel gitu ya. Oke sahabat, tak lanjutin. Sekarang saya jelaskan masalah kelahiran tadi ya, yang serempak dengan manusia ya. Terus kelahiran jin yang di alam gaib bagaimana kan begitu. Nah saya nanti akan tanya, jin ditanyain bapak ibunya mesti tidak paham, karena dia tidak punya bapak dan ibu. Karena yang saya tahu, maaf ya ini yang saya tahu, dalam alam gaib saya mendapat petunjuk gitu ya. Saya melepaskan ngeraga sukma, begini yang saya lihat itu, jin itu ada sesosok ratu gaib gitu ya. Jadi menyuruh anak buahnya untuk mengambil saripati mani, air mani. Air mani itu bukan suami istri yang sah, ya Mas. Kalau suami istri yang sah dia tidak diizinkan. Apabila diambil nanti itu langsung dijilatnya, maaf ya, langsung dimasukkan ke lidahnya, seret, itu ditelan sama ratunya. Nah beberapa menit kemudian itu dimuntahkan jadilah. Nah makanya dia tidak jauh dari hubungan dengan manusia, ya. Dia terbuat dari api ya. Jadilah tapi diambil bukan maninya, bukan diserap energinya, maaf ya jangan salah, bukan mani kayak manusia itu memang maninya yang jadi manusia, kalau itu energinya gitu ya, diambil. Makanya jin dan manusia itu ada hubungannya gitu Mas ya. Dan itu kalau sudah masuk dimuntahkan itu gitu ya, itu jadi jin itu. Nah itu menurut ilmu yang saya dapatkan pribadi gitu ya. Jadi jangan diprotes. Kalau mau tahu ya silakan meraga sukma biar mengerti ya. Karena saya ini memberikan sesuai ilmu saya. Itu Mas ya. Kalau yang ini masalah kelahiran tadi. Nah, terus kenapa yang diambil air mani apa? Air mani orang yang melakukan perzinahan dan maksiat. Nah, makanya sahabat ya, tolong ini dibagi biar banyak yang tahu. Kalau perzinahan dan maksiat itu kalau ada yang keluar spermanya itu nanti dipakai bangsa jin itu untuk dijadikan seperti itu ya Mas ya. Oke, jadi sudah tahu Mas ya. Kalau cari kita tidak mempermasalahkan itu dia cari apa, tapi yang saya tahu seperti itu Mas ya. Oke sahabat, saya lanjut lagi ini. Oke, ini sekarang saya akan melanjutkan bagaimana mediumisasi tentang jin ya Mas ya. Oke, saya akan panggil jin dari alam gaib. Ya saya akan tanyakan nanti. Saya panggil jinnya, saya mohon kepada Allah dulu ya. Sampai silakan mendengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syari fi syaril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, saya mohon pertolonganmu ya Allah, hadirkanlah jin gaib dari rombongan jin gaib yang ada di alam semesta ini, yang bisa menyamar, yang kuat ilmunya atas izin Allah, hadir atas kehendak-Mu. Allahu Akbar. Sahabat, ini saya sudah mediumasi dengan jin ini. Akan bisa ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini jin alam gaib ya? Siapa nama sampean? Ronggo Ijo. Oh, Ronggo Ijo. Boleh mendekat dah apa suaranya? Ronggo Ijo ya? Ya. Oh, Ronggo Ijo. Sampean ada di alam manusia itu menjadi khodam ya? Tergantung. Oh, tergantung bagaimana? Tergantung bagaimana? Tergantung manusia yang menggunakan atau tidak. Oh, begitu. Tapi intinya sampean baik ya? Muslim ya? Insya Allah. Jadi Muslim ini? Ya. Oh Muslim. Sahabat dia mengatakan dirinya Muslim. Coba syahadat kalau sama Muslim.
Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu sampean tahu artinya apa enggak? Tidak. Oh, enggak tahu. Nah, seharusnya sampean tahu itu ya. Syahadat itu adalah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Benar, tapi kamu muslim atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Berarti sebetulnya kamu bukan muslim, tapi mengaku-ngaku muslim. Jadi yang saya tanyakan begini, kenapa kamu mengaku-ngaku? Tujuanmu apa? Mengakui manusia. Mengaku-ngaku. Seluruh jin seperti itu apa tidak? Ya. Tapi kalau dia tanya mengaku muslim semua. Ada juga tidak. Ada juga yang mengaku tidak. Tapi kebanyakan mengaku muslim. Tujuannya untuk mengelabui. Nah, maaf, agak kuat suaranya ya. Ya. Jadi kalau umpamanya, nah, umpamanya ini dia jin itu umpamanya di alam gaib itu dia di sini mengganggu manusia. Terus yang muslim yang mana? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Aku tidak tahu. Boleh tahu ya. Setahu kamu tidak ada. Ya. Oh, kalau yang mengaku muslim itu? Oh. Oh, bohong ya. Jadi kalau yang benar-benar muslim di mana dia? Di alam jin sesungguhnya. Oh, di mana itu? Di mana? Alam jin. Ya sebenarnya. Kalau kamu di sini berarti bukan alam jin ya? Bukan. Ini alam manusia ya, yang kamu masuki gitu ya. Nah, sahabat, dia menjelaskan kalau yang muslim sebenarnya dia akan di alam jin. Dia tidak mau mengganggu manusia. Benar. Mau tidak dia jadi kota manusia? Tidak. Oh, tidak mau, sahabat. Karena dengan kamu menjerumuskan begini kan manusia nanti bisa beranggapan lain, gampang kamu sesatkan gitu ya. Benar. Oh, jadi umpamanya orang tuh sembahyang, kamu suruh sembahyang? Tidak. Tidak. Atau kamu rayu suruh sembahyang dulu? Ya. Tujuannya apa? Supaya percaya. Kamu percaya ya? Kalau kamu itu tidak menipu gitu ya? Ya. Pelan-pelan nanti kamu baru mengajak serong gitu ya? Benar. Biar dia tidak percaya gitu. Ya. Oh, bahasa jin kalau menang tuh tertawa apa tidak? Ya. Coba tertawa bagaimana kalau bahasa jin? Oh, betul ya. Keren tertawanya ya. Sahabat, keren tertawanya dia. Itu kalau seperti itu kamu merasa menang ya. Ya. Kalau kamu melihat manusia membanggakanmu, kamu bahagia apa enggak? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Berarti otomatis Allah atau Tuhan itu tersingkir di situ ya. Ya. Yang ada adalah syirik gitu ya. Ya. Nah, itu sahabat. Nah, seperti inilah perilaku dia. Dan nanti ini belum tak buka. Ini tak buka lagi atas izin Allah, tak buka bentuknya. Allahu Akbar. Nah, ini aslinya ini. Nah, dia seperti ini, tinggi besar dan hitam. Nah, taringnya panjang. Benar enggak? Ya. Nah, ini. Kamu kuat apa enggak? Iya. Nah, dia seperti itu sahabat yang dimaunya. Kenapa seperti itu? Karena kamu kepingin membawa mereka dalam sesatan. Benar. Kalau mereka semua mati, kamu ancam apanya? Sukma. Semuanya kau ambil. Ya, jadi tawananku. Tawanan bangsa jin kalau mati sahabat. Jadi dukun-dukun yang membawa kamu berkolaborasi dengan kamu kalau mati itu pasti jadi sukma tawanan kamu. Pasti ya. Ya. Oh, kayak sahabat seperti ini yang ada ya. Saya hanya bertanya saja, kapan mengembalikan kamu ke dalam alammu? Sahabat, ini nanti selanjutnya sebentar, oke? Kamu keluar ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Nah, sahabat, ini saya panggil tadi. Insya Allah sebentar lagi beliau sadar, kita tunggu. Oke, Mas Anjas? Oke. Sudah mulai ingat? Sudah. Oke, monggo. Sahabat, tadi yang kita lakukan adalah mediumisasi bagaimana jin yang bersifat negatif. Nah, ini akan kita panggil jin yang bersifat positif ya, yang bersifat positif, yang Islam gitu ya, yang katanya Islam gitu. Kita panggil ya. Terus izinmu ya Allah hadirkan, mohon izinmu ya Allah hadirkanlah gaib yang bersifat positif, Islam yang baik. Allah Akbar. Sahabat, kita menarik jin yang baik
yang berupa sifat Islam yang membantu manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Islam ya? Insyaallah. Bisa baca syahadat? Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Oke, terima kasih. Kalau sampean membawa kebaikan ya, bisa baca selain syahadat misalnya atau surat Ikhlas, qul huwa atau apa bisa? Al-Fatihah. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Ini namanya siapa ini? Ya. Kiai Putih ya. Kiai Putih inilah tidak seperti yang saya tadi ya. Nah, jenengan untuk kebaikan ya. Untuk membantu manusia-manusia gitu. Untuk kekuatan apa untuk apa? Pengasihan. Sampean menyuruh manusia mengajak sholat apa enggak? Iya. Diajak sholat ya. Supaya apa? Supaya diampuni atau gimana? Masuk surga atau gimana? Untuk kebaikan ya. Karena sampean tidak jahat toh? Kalau yang jahat-jahat itu bagaimana itu? Menyesatkan ya. Kalau sampai tidak ya. Oke sahabat, ini ada pengakuannya dia adalah jin muslim, namanya jin Kiai Putih tau? Jin Putih. Jadi dia selama ini bilang seperti itu. Nah sekarang saya akan rubah, saya akan coba buka aslinya. Siapa sebenarnya dia? Syirwah siapa? Terjinu ya Allah, tak buka aslinya. Allah Akbar. Nah ini saya lihat aslinya. Nah, sahabat yang tadi bisa ngaji, yang mengatakan baik, kita tanya. Ini benar kamu tadi? Ya. Oh, kamu tadi sebetulnya menyamar ya? Benar? Benar. Kalau ketawa bagaimana? Itu kata. Saya mau mendengar ketawa jin yang hebat itu. Tidak mau ya? Nah, atas izin Allah kamu mau coba ketawa. Nah, itu kan ketawa ya sahabat. Memang sama kurang lebih ya. Jadi saya tanya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atas izin ya Allah, tak buka kejujurannya. Allahu Akbar. Kamu bicara jujur atas izin Allah. Kamu menggoda manusia. Ya. Seluruh jin di alam ini semua menggoda manusia. Benar. Tidak ada yang Islam berarti. Tidak. Yang Islam di mana? Alam. Ini bukan alam jin berarti ya. Alam jin dia ada mau tidak menemui manusia untuk membantu manusia? Tidak akan. Tidak akan ya. Kalau yang ada di manusia semua menyesatkan ya. Nah. Tadi kamu kok pintar ngaji gitu gimana? Untuk mengetahui? Mendengar. Hah? Banyak mendengar. Oh, mendengar saja. Jadi kamu mendengar, kamu hafalkan. Ya. Itu cara kamu membuat manusia ya tertipu. Nah, setelah tujuan kamu menipu itu untuk apa? Menyesatkan manusia. Supaya kalau tersesat Sama sepertiku. oh dihukum gitu. Iya. Biar dia tidak bisa tobat gitu ya. Oh, kamu merayu selain dari ilmu kayak ibaratnya ilmu gaib, apalagi tentang apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Tentang apa itu? Harta, tahta dan wanita. Oh, berarti harta, tahta dan wanita semua ambisi kamu ya? Iya. Oh, supaya terlena lupa dengan Allah ya? Nah. Oh itu, memang kamu dibolehkan ya? Itulah. Tugasmu. Nah. Oh iya, jadi kalau saya kadang ada orang tuh tak kasih jelas kayak gitu, dia ngeyel tuh berarti orang tuh pintar apa bodoh? Sangat bodoh. Sangat bodoh ya? Disarankan malah tidak ngerti gitu ya? Iya. Oh, nah sekarang kamu terbuka kayak gini, kamu kemauan sendiri apa bukan kemauanmu sebetulnya? Bukan kemauanmu, karena kamu terpaksa. Allah memberikan izin kamu jadi jujur. Nah sahabat, ingat, jangan sampai kita pakai khotam yang aneh, apapun dia mengaku kiai, mengaku apa. Tidak ada seperti itu. Tidak ada ya. Yang ada kalau jin muslim tidak akan menemui manusia. Dia akan beribadah di alamnya, bertafakur di alamnya, bertapa di sana, ya kan? Iya. Dan kita umat manusia ini yang dikelabuinya, betul? Nah,
Ada pesan apa untuk manusia-manusia di alam manusia ini yang belum tahu? Apa pesan kamu? Tingkatkan iman ya, biar kamu tidak bisa menggoda gitu ya. Sahabat, ini pesan beliau. Dekatkan diri. Dekatkan diri. Nah, gitu ya. Biar kamu tidak bisa. Nanti kalau tidak bisa kamu nyesel. Banyak manusia yang bodoh. Oh, banyak lain yang bodoh ya. Ya, semoga lain pintar melihat video ini, oke ya. Sahabat channel YouTube Gaib, saya akan mengembalikan Gaib ini karena dia tidak bersalah. Saya hanya memanggil saja. Dan saya mau bertanya sedikit. Kamu punya ayah ibu? Siapa itu? Nah, dia tidak ngerti kan sahabat. Jadi kalau umpamanya kelahiran kamu itu benar dari kayak jin yang menjilat air mani orang yang berhubungan yang tidak sah itu terus dimasukkan ratu, kalau dimutakan jadi sebangsamu itu benar? Oh, aku tahu bener dah itu. Ya. Aku bisa tahu bener itu berarti. Memang seperti itu kan. Oh iya, tidak bohong ya. Ya. Jadi yang saya sampaikan insya Allah apa adanya sahabat. Memang seperti itulah. Berkata jujur. Nah, memang kamu cari teman gitu ya. Ya. Nah ini tak tarik kejujurannya, Allahu Akbar. Tak balikkan bentuknya kembali, Allahu Akbar. Sahabat, dia kembali berubah dalam bentuk Kiai Putih tadi. Kiai Putih. Nah, oke Kiai Putih, kamu saya akan kembalikan karena tidak ada masalah. Silakan jalani hidupmu karena kerjaanmu adalah menggoda, ya. Semuanya kembali dalam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sahabat, nah, saya suruh pergi ya. Itu adalah mediumisasi tadi, intinya yang sudah saya jelaskan dari awal, termasuk awalnya jin itu apa dalam kategori pandangan mata batin saya, ya. Yang kedua, begitulah jin yang sebenarnya. Jadi saya ingatkan sahabat, kalau ingin selamat maka kita harus mengingat kepada Allah, jangan aneh-aneh. Pusaka atau apa-apa itu jangan dipegang karena itu menyalahi kodrat kita. Kalau kita tidak mampu jadinya syirik, ya Mas ya. Nanti Mas bisa melihat hasil videonya. Kalau karena tadi sampai tidak sadar ya. Nah ini kalau mediumisasi dia tidak akan sadar. Paling dia sedikit-sedikit sayupnya Mas ya. Tapi tidak bisa menangkap apa yang kita omongkan. Oke sahabat, terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya. Bagi yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom bawah. Kalau ingin memiliki kekuatan mata malaikat, suatu saat nanti saya akan dapat share. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami berdua minta maaf pada perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.